Baik, selamat siang semuanya. Siang. Saya Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Swistri Manik Ambarukni Ayu Nawang. Adik-adik sekalian bisa manggil saya Swistri. Jadi di sini saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal yang dimana bimbingan ini memiliki tujuan untuk adik-adik agar bisa dapat memahami konsep dari pengelolaan pembelajaran, kemudian mengidentifikasi kebiasaan belajar yang kurang efektif, serta dapat menyusun rencana belajar yang mandiri dan mencakup pengelolaan waktu, serta meningkatkan disiplin diri, dan yang kelima mengenai mengelola stres dan gangguan belajar. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu konseling? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Jadi konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau biasa disebut konselor ya, atau guru BK kepada konseli yang sedang membutuhkan permasalahan. Nah, terus untuk dalam proses konseling itu terdapat asas-asas yang dimana yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana guru BK atau konselor harus mampu menjaga seluruh informasi data yang berkaitan dengan konseli. Kemudian ada asas kesukarelaan, yang dimana asas ini mengacu pada kesukarelaan konseli dan guru BK dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada yang ketiga adalah asas kesukarelaan, yang dimana pada asas mengenai asas keterbukaan, yang dimana dalam asas keterbukaan pada diri konseli adalah harapan dari seorang guru atau konselor sehingga masalah yang dihadapi oleh konseli dapat terselesaikan. Nah, kemudian pada bimbingan konseling ini kan membahas terkait dengan pengelolaan pembelajaran. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu pengelolaan pembelajaran? Jadi pengelolaan pembelajaran itu terdiri dari dua kata, pengelolaan dan belajar. Istilah pengelolaan terambil dari kata kelola yang memiliki makna yaitu manajemen, yang merupakan ketata laksanaan. Nah, pengelolaan tersebut terkandung dua kegiatan, yaitu kegiatan berpikir dan kegiatan tingkah laku. Nah, pengelolaan juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok individu untuk merangkai kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan istilah belajar memiliki makna suatu proses yang dilakukan untuk mencari suatu informasi atau ilmu, yang dimana ada proses perkembangan, pertumbuhan, serta terdapat perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, pembelajaran sendiri merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah yang dilakukan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, yang dimana di dalam proses tersebut siswa mendapat ilmu pengetahuan yang baru. Maka dapat disimpulkan pengelolaan pembelajaran merupakan termasuk ke dalam sebuah proses kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan kepada peserta didik untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah definisi yang sudah saya sampaikan, saya mengambil beberapa indikator. Yang pertama yaitu perencanaan, yang dimana perencanaan merupakan suatu kegiatan yang menyusun rencana pembelajaran yang sistematis berdasarkan standar kompetensi, indikator pencapaian strategi, sumber belajar dan alokasi waktu. Serta kemudian indikatornya yang berikutnya yaitu mengenai pemantuan, yang dimana penilaian sistematis atas efektivitas dan hasil pembelajaran, input, proses, output berdasarkan kriteria tertentu untuk mengetahui relevansi, efektivitas, dampak, dan efisiensi. Kemudian yang terakhir ada indikator evaluasi, yang dimana melakukan pengukuran dan perbandingan kinerja aktual dengan rencana, lalu mengambil tindakan korektif dan pengendalian untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Nah, untuk simulasinya di sini saya akan menampilkan sebuah video simulasi terkait indikator positif dan negatif.
siapa kamu udah tahu bagaimana pembuatan dari dalam, soalnya aku belum tahu dari awal sudah mencari dari dalam Halo, saya menanyakan bagaimana sih progres kamu membuat pembuatan video ini? Soalnya aku butuh dari awal cara yang bisa menjelaskan cara yang bisa gimana. Aku lagi proses buat ini baca kadang harus kita lakukan dalam diskusi kita antara kamu kalau bisa kok dibacakan nanti bisa menggunakan. Halo sis, aku mau nanya, kamu sudah sesuai dengan kan tugas dan prosesnya? Soalnya aku dari kemarin sudah akses aku, soalnya kemarin dari kalau dari kamu akan biasa kamu sudah sesuai dengan Aku sesuai kok, aku mas-mas banget ngerjainnya, jadi aku Oke sis, terima kasih. Halo sis, aku mau nanya, kamu sudah sesuai rencana belum? Soalnya aku belum sesuai dengan rencana nih, masih di follow up pembahasan aku. Kamu bisa menjelaskan apa yang aku kamu? Mungkin sekian video yang bisa dapat saya sampaikan. Nah, untuk meningkatkan pengelolaan pembelajaran, di sini saya menggunakan teori konseling behavioristik, yang dimana teori behavioristik merupakan salah satu teori dalam psikologi belajar yang menekankan bahwa perilaku manusia terbentuk dan dapat diubah melalui pengalaman atau hasil dari interaksi dengan lingkungan. Nah, teori ini memiliki fokus pada perilaku yang dapat diamati, bukan pada pikiran atau perasaan internal. Nah, pengertian dari konseling behavioristik itu merupakan pendekatan konseling yang berfokus pada perubahan perilaku nyata yang tidak adaptif melalui prinsip-prinsip belajar seperti penguatan, hukuman, pembiasaan, dan modeling. Nah, dalam konseling ini menekankan bahwa perilaku bermasalah dapat dipelajari dan oleh karena itu dapat diubah melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Nah, untuk tekniknya di sini saya menggunakan teknik self management, yang dimana self management merupakan suatu pendekatan dalam konseling yang memiliki tujuan untuk membantu individu mengontrol perilaku, emosi, dan pikiran mereka secara sadar untuk mencapai tujuan dan perubahan yang diinginkan. Nah, dalam memanajemen diri melibatkan pengenalan diri, penetapan tujuan, serta penguatan diri. Untuk dapat berperilaku disiplin dengan baik, biasanya seorang siswa itu harus memiliki kemampuan self management yang baik pula. Siswa harus mengelola dan mengatur dirinya dengan baik, terutama dalam berperilaku. Nah, mungkin sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak, saya akan langsung saja untuk mendebar kuesioner. Baik, terima kasih atas respon kalian. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan pada bimbingan kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk sesi berikutnya itu mengenai bimbingan kelompok, yang dimana bimbingan kelompok itu merupakan suatu proses konseling yang dilakukan biasanya dari 5-6 orang. Nah, di sini saya akan melakukan bimbingan kelompok terkait dengan pengelolaan belajar siswa. Nah, prosedurnya yang pertama itu dilakukannya pretest. Nah, melakukan pengukuran awal terhadap tingkat pengelolaan belajar dan kemampuan self manajemen peserta didik dengan menggunakan angket atau skala yang telah dikembangkan untuk mengukur aspek-aspek tersebut. Nah, pengumpulan data dilakukan kepada siswa yang menjadi anggota kelompok bimbingan
sebelum diberikannya perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok berbasis pendekatan behavioral dengan teknik self management. Nah, proses ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai perilaku belajar, kemampuan mengatur waktu, dan kesadaran diri. Nah, kemudian berikutnya yaitu pelaksanaan treatment, yang dimana yang pertama ada tahap pembuka. Pelaksanaan pembuka layanan bimbingan kelompok dimulai dengan menjelaskan umum mengenai tujuan kegiatan, yang dimana meningkatkan kemampuan pengelolaan belajar melalui teknik self management. Nah, konselor biasanya menjelaskan bahwa kemampuan belajar dapat ditingkatkan melalui pembentukan kebiasaan positif yang dilatih secara bertahap dan terstruktur. Nah, konselor juga memperkenalkan prinsip dasar dari pendekatan behavioral dan teknik self management, yakni bahwa perilaku belajar yang efektif dapat dibentuk melalui proses pemantauan diri, penguatan positif, serta penetapan tujuan belajar yang realistis dan terarah. Nah, berikutnya ada tahap pengidentifikasian masalah, yang dimana konselor harus memfasilitasi diskusi kelompok untuk menggali permasalahan dalam proses belajar yang menghambat pengelolaan belajar, seperti kebiasaan menunda tugas, tidak memiliki jadwal belajar, sulit fokus, atau cepat bosan. Nah, peserta didik diminta untuk menuliskan dan membagikan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan hambatan belajar. Nah, kegiatan ini memiliki tujuan untuk membangun kesadaran peserta didik bahwa berbagai masalah dalam belajar seringkali berasal dari kurangnya keterampilan dan mengelola diri dan perilaku belajar sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengalian latar belakang masalah. Nah, konselor di sini harus menggali lebih lanjut mengenai kondisi belajar peserta, termasuk kebiasaan belajar di rumah dan cara menyelesaikan tugas waktu belajar, serta respon saat menghadapi kesulitan dalam memahami materi. Kemudian yang keempat, tahap penyelesaian masalah, yang dimana konselor harus membimbing peserta kelompok untuk memahami dan menerapkan teknik self management melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama ada self monitoring, self evaluation, self reinforcement, kemudian ada self instruction, dan yang terakhir ada self goal setting. Nah, yang kelima ada tahap pengembangan keterampilan belajar, yang dimana konselor harus mengajarkan keterampilan belajar praktis yang dapat mendukung penerapan teknik self management dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir ada tahap penutup. Dalam pelaksanaan evaluasi akhir dan penutupan proses bimbingan kelompok, konselor harus memberikan tugas praktik kepada peserta untuk menerapkan teknik self management. Nah, yang terakhir yaitu pemberian post-test. Nah, post-test diberikan setelah seluruh sesi bimbingan kelompok selesai untuk mengukur perubahan kemampuan pengelolaan belajar peserta didik. Nah, tadi kan adik-adik sudah mengerjakan kuesioner, yang dimana saya sudah menganalisis dan mengambil kesimpulan bahwa adik-adik masih belum bisa mengerti salah satu materi, yaitu materi terkait pengelolaan pembelajaran. Nah, pengelolaan pembelajaran kira-kira di materi pengelolaan pembelajaran adik-adik itu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang tidak dimengerti. Mungkin ada yang nggak ada ya, berarti jadi mungkin saya jelaskan sekali lebih rinci ya. Pengelolaan pembelajaran itu merupakan suatu di mana pembelajaran adik-adik itu dikelola dengan diri adik sendiri, di mana adik itu membuat rencana sendiri, kemudian belajar sendiri. Pokok intinya adik-adik ini dalam mengelola belajar itu harus mandiri dengan menggunakan teknik-teknik yang terarah. Nah, pengelolaan pembelajaran itu merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh siswa untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas belajarnya secara mandiri, sadar, dan bertanggung jawab. Dalam proses ini siswa harus mengelola aspek kognitif, metakognitif, dan berpikir sendiri, dan motivasi. Dengan kata lain, pengelolaan pembelajaran dapat membantu siswa agar belajarnya tidak hanya dilakukan karena disuruh, tetapi karena mereka tahu apa yang harus dipelajari dan bagaimana belajar
dan bagaimana cara belajar dan kenapa belajar itu penting. Nah, mungkin dari penjelasan lebih lanjut yang sudah saya berikan, adik-adik bisa dapat dimengerti ya. Bisa. Baik, mungkin sekian bimbingan kelompok yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya pada pertemuan kali ini di sini saya akan melakukan konseling kelompok yang dimana setelah questionnaire yang sudah saya berikan, untuk sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu dengan siapa namanya? Nama saya Novi. Nama saya Sri. Nah, baik, untuk adik Novi dan Sri, mohon maaf sebelumnya questionnaire-nya tergolong berat untuk dalam pengelolaan pembelajaran. Jadi adik Sri dan Novi saya panggil ke ruang BK untuk melakukan bimbingan bersama saya. Apakah adik bisa meluangkan waktunya sebentar? Bisa. Oke. Jadi terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu melakukan konseling bersama saya. Jadi di sini adik Novi dan adik Sri sepertinya mengalami kesulitan dalam pengelolaan pembelajaran. Mungkin bisa diceritakan lebih rinci terkait permasalahan adik kepada saya. Kalau saya materi yang dipaskan. Baik. Kalau mungkin adik Srinya? Oke. Mengingat adik-adik masih SMA, jadi banyak gitu ya kegiatannya, jadi sulit dalam mengatur waktu sehingga nilainya jadi agak kurang dipikirkan gitu ya. Nah, karena mengingat nilai itu kan juga penting, jadi saya mau adik-adik tolong lebih ditingkatkan lagi motivasi belajarnya. Nah, jadi saya sebagai konselor di sini akan membantu adik dalam bimbingan kali ini dengan menggunakan teknik self management, yang dimana kan adik tadi memiliki permasalahan terkait sulit membagi waktu. Nah, jadi melalui teknik self management di sini merupakan pendekatan dalam konseling yang memiliki tujuan untuk membantu individu dalam mengontrol perilaku. Nah, jadi saya mau nanti adik-adik membuat sebuah list kayak daily, gimana ya, kayak list tentang kegiatan adik-adik sehari-hari, dengan seperti kayak hari Senin ngapain aja, ngerjain tugas, les, atau mungkin ngapain. Mungkin dengan begitu permasalahan adik-adik bisa terpecahkan gitu ya. Jadi kayak adik bisa lebih dalam menjalani harinya, adik itu lebih teratur gitu ya. Nah, saya mau adik-adik membuat sebuah kayak jadwal yang dimana nanti tolong adik terapkan selama 1 minggu. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti saya pantau progres adik, apakah adik sudah bisa dalam mengatur waktu atau belum. Bagaimana? Apakah adik setuju? Setuju. Oke. Baik, mungkin bimbingan konseling kelompok pada hari ini mungkin dapat saya akhiri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk sesi kali ini adalah terkait dengan konseling individu, yang dimana adik Sri sebagai konseling saya. Sebelumnya adik Sri sudah tahu belum kenapa adik Sri saya panggil ke ruang BK? Nah, jadi setelah saya analisis kuesioner adik ternyata tergolong berat dalam pengelolaan pembelajaran. Jadi mungkin adik bisa ceritakan sedikit terkait masalah adik. Kadang saya suka melihat tugas karena ada beberapa pembelajaran yang Baik, saya mengerti. Jadi adik di sini sering menunda tugas. Nah, mungkin ini sudah menjadi permasalahan umum ya untuk anak SMA. Nah, jadi saya sebagai konselor ingin membantu adik dalam memecahkan dengan memecahkan permasalahan adik dengan menggunakan teknik self management, yang dimana nanti adik dituntut untuk mengelola diri adik sendiri, yang dimana mungkin saya sebagai konselor akan mengarahkan, yang dimana nanti adik mungkin bisa
belajar fokus selama 25 menit, kemudian untuk istirahatnya bisa 5 menit atau sampai 10 menit. Nah, yang dimana teknik tersebut dapat diulangi selama 4 kali. Lalu mungkin adik jika misalkan adik bisa fokus selama 25 menit full, mungkin adik bisa kayak ngasih self reward gitu mungkin. Nah, mungkin dengan begitu adik bisa lebih fokus belajar dan jadi tidak menunda tugas dulu. Bagaimana menurut adik solusi ini, apakah adik setuju? Oke. Mungkin bisa dilakukan dan nanti untuk konseling berikutnya bisa dilaporkan mengenai progres permasalahan adik. Oke. Terima kasih mungkin sudah mau meluangkan waktunya bersama dengan saya ucapkan terima kasih.